Alhamdulillah allazi bi zatihi ya'tazzul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadidhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Alhamdulillah, qudrah dan iradah Allah di kesempatan yang berbahagia ini mengawali bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa menunaikan segala tugas-tugas kita sebagai ibadullah, sebagai hamba Allah, yang mana mudah-mudahan segala aktivitas kita, baik itu di dalam masalah rumah tangga kita, baik di dalam pekerjaan, di lingkungan, termasuk dalam berinteraksi di mana saja, bermuamalah di mana saja, mudah-mudahan kita semua mendapatkan atau aktivitas itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya harapannya adalah kita semua meraih kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan tentunya harapan kita pun mendapatkan hasanah di dunia, termasuk hasanah di mana? Di akhirat. Sebagaimana doa kita setiap hari, setiap saat kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Inilah yang tentunya bagi kita seorang yang beriman tidak ada pilihan lain kecuali pilihan itu. Karena orang itu, ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaannya itu ternyata juga macam-macam ya. Ada yang ingin mendapatkan kebahagiaannya itulah sudahlah di dunia saja, kewe di akhirat mangke deui we gitu kan ya. Sampai-sampai diajak ayo atuh urang ngaji kewe pos pensiun gitu kan ya. Ayo atuh salat berjamaah sibuk keneng kewe lah pos nyalase kan gitu ya. Nah inilah, dan itu diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 200 ya. Di antara orang-orang itu ada yang mengatakan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati min khalaq. Jadi ternyata dia mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan dunia itu bahagia, mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi nantilah di akhirat nanti lagi urusan yang lain. Bahkan yang ironis, ada yang tidak percaya kepada urusan akhirat. Terusnya, nah inilah kita bukan pilihan itu. Jadi ada yang pilihannya itu di dunia, di akhirat nanti lagi, gitu kan ya. Ada yang pilihannya adalah juga sebaliknya, akhirat di dunia pun tidak, nggak boleh, itu Pak ya. Dan inilah yang dulu pernah sahabat diingatkan oleh siapa? Oleh sahabat yang lain, yaitu Abu Darda, diingatkan oleh Salman Al-Farisi. Saat itu ketika Abu Darda, dia itu aktivitas kehidupan di dunianya alhamdulillah stabil, seorang tijar ya, atau seorang tajir ya, seorang pengusaha lah kita maya. Tapi entah bagaimana dia punya pikiran tinggalkan urusan itu dunia semuanya, sampai fokus aja untuk orientasi akhirat. Bagus ya gitu kan ya.
bagus seperti itu. Tapi ini persoalannya dia abaikan keluarganya, dia terlantarkan keluarganya, barangkali anak-anaknya. Sampai nanti Nyonya Abu Darda ketika Salman berkunjung ke rumahnya, kemudian diberikan jamuan, dipersilahkan untuk masuk, diberikan jamuan. Sampai nanti ada diskusi yang menarik antara Salman kepada Nyonya Abu Darda, bertanya, Masya Nuki, hei Nyonya, kenapa engkau istrinya Abu Darda kayak begini? Karena mau dijelaskan dalam hadis tersebut, mutabazilatan copang samping. Copang samping itu jadi sigana teh belel ya. Bapak-bapak mau pakaian belel, tidak seperti istri-istri yang lain. Ya atuh teu keren oge atuh cekap gitunya apanya rapi, teras normal, wajar gitu kan. Terutama kalau seorang ibu sopan punten bade tumaros. Acuk bapak jeung acuk istri bapak seueur mana? Oh istri. Sugate bapak sok lihat komari tuh. Wah, kaum Hawa ya. Nah, karena memang ada fitrah ya, untuk mempercantik diri terus untuk kepada suaminya, menutup auratnya kan begitu kan. Makanya ya normal bagus-bagusnya itu wajar. Nah, ini Nyonya Abu Darda tidak wajar. Kalau bahasa kasar sudah soparto sarobek bari belel mungkinnya mutabazilah itu begitu. Maka dikomentari oleh Nyonya Abu Darda ketika ditanya kenapa engkau begini, kata siapa? Kata Nyonya Abu Darda, tanyakan oleh kamu, aku kali gue dihajati dunia tuh. Saudaramu ahuka, saudaramu, karena dulu itu ada istilah muakhad, dipersaudarakan. Misal saya dengan bapak dipersaudarakan. Persaudaraannya bukan hanya sekedar kenalan, Pak. Abi Andri, ini Pak Haji misalnya, tidak begitu. Tapi persaudaraannya itu kalau susah bersama-sama ikut membantu meringankan paling tidak. Kalau senang ikut terbawa senang. Bahkan ada SOP-nya saling berkunjung tuh Pak. Itu namanya muakhad dulu itu. Persaudaraan. Dulu di jamnya kita dulu oleh Ustaz Abdul Rahman Allah yarham ada istilah muakhad. Nah, persaudaraan itu sampai demikian, makanya berkunjung Salman ke rumahnya Abu Darda karena sudah dipersaudarakan. Akhirnya kelihatan tuh Pak. Sampai istrinya komentar, saudaramu itu sudah meninggalkan urusan dunia. Nih kami korbannya terlantar. Mungkinnya kalau kita Mas Salman astagfirullah kayak gitu kan. Akhirnya singkatnya bapak-bapak ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah, nanti Salman itu banyak nasihat-nasihat sampai nanti suatu ketika di selesai atau barangkali nginep di rumahnya, kemudian ada saling menasehati setelah tahajud itu. Maka diantaranya itu nasihatnya itu luar biasa. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Hei Abu Darda, Tuhanmu punya hak. Benar, Tuhan punya hak, tunaikan. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, diri kamu pun punya hak tuh Pak. Jadi Allah gaduh hak ya, tunaikan. Waktunya kita di majelis ta'lim, waktunya kita ibadah kepada Allah dengan melalui sholat, waktunya kita urusan diri pun juga ibadah hakikatnya ya, karena perintah dari Allah dan Rasulnya. Diri pun kamu pun punya hak, kamu pun pingin apa punya hak begitu. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, kata Salman kepada Abu Darda, keluarga kamu pun punya hak, pati dalika haqqo. Maka tunaikanlah hak itu dengan sebaik mungkin, seimbang tuh Pak. Jadi jangan sampai kita urusan dunia lupa kepada urusan orientasi akhirat kita, kewajiban-kewajiban kita misalnya ya, yang sifatnya aktivitas. Sholatnya dinanti-nantikan, alhamdulillah bapak-bapaknya sholat subuh barusannya berjamaah, ini hak Allah, tunaikan oleh kita. Nanti ini juga untuk diri kita nih, berilmu, dicaskan kita saat ini kan. Nanti setelah selesai melaksanakan aktivitas tuh, ada hak-hak yang lain untuk keluarga, untuk diri sendiri kan begitu ya. Nah itulah seimbang. Nah inilah yang tentunya nggak boleh juga yang akhirat tapi dunia ada ditinggalkan, kehidupan sehari-harinya, keluarganya apa nggak boleh.
Nah ternyata ada Pak ya yang begitu, yang orientasi akhirat, dunianya ditinggalkan. Di zaman kita ada nggak? Di zaman kita ada nggak? Banyak ya gitu. Tapi sebetulnya bagus ya kalau seimbang. Nah jadi dunia akhirat ditinggalkan nggak boleh. Akhirat dunianya ditinggalkan nggak boleh Pak geringannya. Nah, ternyata yang tadi kisah sahabat berdua tadi disampaikan oleh Salman kepada Rasul pas berjamaah beres sholat subuh. Apa jawaban Rasulullah ketika diceritakan sodakta ya Salman, engkau benar wahai Salman. Tuh ternyata ada juga yang ini mah lebih parah. Apa lebih parahnya? Dunia repot, akhirat ribu. Dunia repot, akhirat kalau orang Sunda bilang balang kesak senajan gitu ya. Ada yang begitu sampai nanti Allah katakan itu apa namanya di dunia hijun wa fil akhirati hijun. Jadi di dunia hina, di akhirat pun hina. Nauzubillah. Jangan ya Pak ya. Pilihan kita mah yang tadi dunianya hasanah, akhirahnya hasanah. Tuh kata kuncinya hasanah. Tuh. Nanti kita nyambungnya ke sini. Jadi hasanah, apa itu hasanah? Apa itu hasanah? Hasanah itu dari kata apa namanya? Kalau sulasi majinya ahsana ya. Atau nanti sulasi mujarodnya dalam ilmu tasrif bahasa Arab diambil dari kata hasuna, hasanatan. Kalau ahsana ihsan tuh. Jadi ada kata ihsannya. Nah nanti ada dialog Pak. Jadi turunan-turunannya atau barangkali cabang-cabangnya ada kata ihsan. Pernah dengar kata ihsan? Masjid Al-Ihsan, Pak Ihsan, ada kan ya? Nah itu teh dari hasanah juga. Nah itu teh Pak, kalau kita lihat dialognya Rasul dengan malaikat ketika malaikat bertanya menyerupai manusia, kan ada rojulun seseorang pada ketika majelis ilmu datang tiba-tiba Pak, ada seseorang Rasul teh sedang duduk jadi bawah kayak begini dan jadi cari ke sana sila begini duduknya itu tiba-tiba datang rojulun langsung di hadapan Nabi berhadapan kan kita mungkin langsung rame ya Pak ya itu dia para sahabatnya karena apa karena melihat Rasul tidak berontak Rasul tidak apa-apa kan Rasul meladeni dan bertanya 4 hal mal iman apa itu iman pernah dengar di situ Pak mal Islam apa itu Islam dijawab oleh Nabi dijawab pula oleh ayam bertanya sodak kau benar kan begitu engkau nanya tapi membenarkan kan gitu ya anehnya katanya bertanya tapi membenarkan itu terus bertanya mal ihsan tuh apa itu ihsan dari kata hasanah tadi dijawab oleh Nabi. Nah ini poin pentingnya anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka atau yuraka. Engkau beribadah kepada Allah tuh Pak. Itu kan terjemahnya mah. Tapi kalau dihayati mah engkau beribadah kepada Allah itu segala aktivitas kita. Ya, segala aktivitas kita ya, diulang. Anta budallah itu segala aktivitas kita yaitu semuanya termasuk ngajinya, rumah tangganya, pekerjaannya yaitu karena Allah. Aktivitas kita karena Allah jadi ibadah tuh Pak. Itulah yang disebut dengan anta budallah. Jadi segala aktivitas kita itu karena Allah. Kan ada ya dalam surah Al-A'raf inna sholati wa nusuki lanjut wa mahyaya dikit lagi wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala sesungguhnya salatku ini wa nusuki ibadahku ini nusuk ya termasuk aktivitas hidupnya aku ini dan matinya sampai nanti matinya lillah karena Allah gitu karena Allah madu nikmat Pak termasuk matinya nanti Pak ya akan Allah tampakkan fasilitas nikmat-nikmat rupa pun dan kematian saja gerbang nanti menuju alam berikutnya itu gerbangnya kematian. Ternyata kematian itu kalau karena Allah masya Allah nikmat Pak ya diperlihatkan atau Pak sebelum masuk ke alam kubur
menuju sakaratul maut kan begitu ya, diperlihatkan nih fasilitas engkau nanti di surga. Fasilitas berikutnya, nikmat di alam kubur sampai nikmat di alam akhirat. Bisa gitu kan sehingga bapak, sok bapak pernah jalan-jalan, ketika jalan-jalannya mau 2 hari 3 hari mau 4 hari misalnya kemana misalnya Pak ya, ke tempat jauh misalnya, kan ngecek dulu sekarang memudah ya, ada fasilitas melihat penginapannya, ada kan Pak ya, dilihat kan penginapan, dilihatnya, oh ini fasilitasnya ada AC, ada AG, tahu AG Pak ya, oh ini fasilitasnya ada makanan, ada apa namanya itu, makan pagi apa namanya sih, breakfast apa namanya ya, ada makan, ada sarapan, oh ini tempatnya ternyata ada taman, ada kebun, enak sekali kan begitu kan, itu teh fasilitas. Bapak teh belum berangkat tapi sudah melihat di sini ya, atau mungkin di brosur ya, di flyer. Nah nanti juga begitu, sebelum masuk ke alam kubur orang beriman, aduh masya Allah, nikmatnya orang beriman pun terbaik. Orang beriman, orang soleh itu ternyata Allah berikan nih sebelum matinya, alam kubur saja ya, sebelum masuk alam kubur, apalagi nanti alam akhirat. Alam kubur nih gitu, nih surga apa fasilitas engkau nanti di alam kuburnya. Inilah yang disebut dalam surah Al-Fajr ayat terakhir, ya ayyatuhan nafsul, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan ibadi, teruskan wadkhuli jannati. Pertanyaannya ini ayat sakaratul maut, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah tenang. Pertanyaannya, sudah masuk ke surga belum? Tos selamat ke surga tak sah? Belum kan? Tapi oleh Allah ditampakkan tuh, masya Allah ya. Apalagi nanti di alam kubur, bahkan orang beriman ya, orang soleh seperti orang tua kita yang sudah mendahului pun tempat ingin tahu rahasia di alam kubur, nikmat alam kubur, sampai mereka yang mendapatkan nikmatnya itu sampai menyeru-nyeru kita, ya orang ka urang kan, orang tua kita nih yang sudah mendahului kita, ya orang ka urang teh hujan kak neng, ayo kan dia buru ka alam kubur, buru mampus begitu Pak ya. Percaya nggak Pak De? Siap? Insya Allah percaya nggak? Ini Allah berfirman, lihat, cek lihat surah Al-Imran ayat 170. Catat tuh. Itu orang yang di alam kubur mendapatkan kegembiraan yang luar biasa, nikmat luar biasa. Sampai kita teh diajak. Lihat surah Al-Imran ayat berapa tadi? Ayat 170. Coba dicek. Ada nggak? Surah Al-Imran ayat 170. Kalimat awalnya, farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira, farihin farhan. Mereka bergembira bima atahumullahu min fadlih, dengan apa yang Allah berikan karunia kepadanya. Ini orang yang di alam kubur. Makanya mereka itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Farihina, mereka bergembira. Nikmat alam kuburnya luar biasa. Ini mabut dan rahasia ya, agar kita siap nanti di alam kubur, bahkan akan lebih siap. Surah Al-Imran ayat berapa tadi Pak? 170. Ada ya? Wa lihat kalimatnya. Betul tidak kalimat yang melambai-lambai kita, memanggil kita? Ada kalimat wa yastabsiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Ya Allah. Saking gembiranya mereka melambai-lambai kita. Hadir atas udah. Ternyata Pak yang urang-urang kaku pingke aja akalnya. Tapi lamun kaku pingke eta bukan disiksa alam kubur meridinya Pak. Itu begitu Pak. Ada apa orang lihat, ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Di sini mah neng hujan, tidak ada lagi rasa takut, sudah hilang. Kok di dunia mah ada nggak ketakutan? Takut ada? Bapaknya perang takut dirudal, ya takut macam-macam lah ya Pak ya. Ada ketakutan bisnisnya tidak jalan, pekerjaannya tidak sesuai target, takut rumah tangganya berantakan, takut anak-anaknya tidak soleh. Laras ya?
Tuh, nanti di alam kubur hilang semua. Bahkan kata Allah disebutkan walahum yahzanun, dan mereka tidak ada lagi rasa sedih. Di dunia masih riwayatnya. Ya, kebagian konsumsi. Contohnya sedih. Tapi nanti di alam kubur. Ya Allah, itu Pak ya. Jadi insya Allah ternyata luar biasa di alam kubur. Siapa? Jempling kan. Mangga usah heula. Baik ya. Maka itu ihsan jadi aktivitasnya karena Allah jadi ibadah. Bagaimana tuh Ustaz maksudnya? Nah nanti ya harus bagaimana karena Allah jadi ibadah. Nah ini konsep syukur. Cuman sebelum kesan begini, para ulama sering menggambarkan. Ini apa Pak? Air minum. Ya di gelas ya. Ada air minuman. Untuk apa fungsinya? Diminum. Fungsi diminum untuk apa? Menghilangkan haus. Laras si Pak fokus ya. Pami bapak ayeuna ngaleueut sai ieu. Kira-kira ku panangan mana? Kanan, kiri. Udah terjawab ya, kanan kiri. Panangan ku kanan ical teu haus apa? Hilang tidak? Dengan tangan kanan minumnya hilang tidak hausnya? Hilang. Dengan tangan kiri hilang nggak hausnya? Pertarosan anak hari bapak ngeleueut ku tangan naon? Nah teu ku keca. Nah itu ihsan. Itu hasanah Pak. Jadi ihsan itu kenapa kita melakukan minum saja yang fungsinya menghilangkan dahaga, makan puntennya yang fungsinya mengenyangkan kita. Dan itu bisa dengan tangan kiri, bisa dengan tangan kanan. Tapi kenapa kita lakukan dengan tangan kanan? Karena Nabi mengatakan tuh, karena Allah begitu ya. Karena Allah dan Rasul melalui Rasul mengatakan kul biyaminika, makan oleh kamu dengan tangan kanan. Makanya kita tidak berani walaupun ada tangan kiri. Oh, Bapak berani? Enggak ya? Astagfirullah. Tuh, kalau bisa. Ustaz gimana kalau kidal? Kidal mah beda lagi. Itu makan di luar di luar ketentuan yang ditentukan oleh Allah kan begitu ya. Karena itu makan gimana lagi kidal. Tapi berusaha dulu. Tuh, kita seperti itu namanya ihsan. Inilah yang disebut dengan segala aktivitas karena Allah jadi ibadah. Dan ternyata lihat Pak, syukur itu konsepnya begitu Pak. Syukur itu kan artinya apa Pak secara bahasa? Ucapan terima kasih kan ya seseringnya hatur nuhun terima kasih, bukan begitu saja, tapi ucapan yaitu kita bersyukur kepada Allah itu punten Pak ya. Itu adalah satu, ini yang paling penting. Kita menggunakan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Berusaha menggunakan nikmat-nikmat Allah. Seperti barusan minum. Ini nikmat bukan? Nikmatnya duduk bapak-bapak, nikmat ini? Nikmat. Pasien lebih suasa kedik. Nikmat mau? Lu elek-kesekeng ya Pak ya. Kemudian bapak bisa berjalan, nikmat bukan? Nikmat. Bapak bisa melihat memandang dengan jelas, nikmat tidak? Coba nu rabun-rabun giniannya, ya Allah, ini susah ya teh kan gitu kan? Tuh kan kelihatan sudah sedikit-sedikit nikmatnya berkurang ya. Tuh, tapi eta ninggal anu beureum mah jelas, ninggal anu beureum mah ya. Tuh itu contoh kecil. Nih jadi syukur itu gunakan nikmat-nikmat Allah di dunia ini, gunakan pokoknya sebaik-baik mungkin. Sok silakan. Kita bekerja, kita untuk mencari harta kekayaan, silahkan. Ini nikmat Allah tuh sudah diberikan, baik yang ada yang di hadapan kita ataupun yang mungkin bisa jadi belum ketemu, silahkan. Termasuk di perut bumi, penghasilan bumi ini silahkan, kata Allah, gunakan nikmat-nikmat itu ya. Nah gitu Pak, Allah itu bersyukur namanya. Tapi pun tanpa konsep kedua, syukur itu bukan hanya menggunakan, tapi kata Allah sesuai dengan keinginan Allah ya. Itu Pak, sesuai dengan keinginan aku ya, kata Allah begitu. Sesuai kahoyong Allah. Jangan keinginan pribadi, jangan keinginan hawa nafsu. Ini makan pribadi banyak hawa nafsu apa ya?
Sok tinggal Pak. Apa yang mau dikejar atuh Pak? Tragedi sekarang, kezoliman sekarang di Timur Tengah. Terusnya, naon anu dikejar? Keserakahan, kesombongan, ketamakan, kan apa? Sampai ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bayi yang tidak bersalah, orang yang sakit, yang tidak bersalah, perempuan juga. Dalam Islam itu peperangan itu jelas ya, nggak boleh peperangan itu. Sampai para nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad saja peperangan itu ada aturannya. Ada aturannya, tidak boleh ke wanita, tidak boleh ke anak-anak. Bahkan dijelaskan dulu mah ketika ada orang yang mau menikah itu tidak dianjurkan untuk ikut berperang. Itu banyak nu bade nikah, tidak dianjurkan. Sok nikah heula tuh. Mata ke pami aya perang ka urang Pak, buru-buru nikah deui. Yang kedua, dia punya ingon-ingon. Tahu ingon-ingon itu apa ya? Apa namanya ingon-ingon? Ternak ya. Punya peternakan yang mau melahirkan. Itu diizinkan tidak ikut perang tuh. Dulu para nabi itu. Ya, di zaman Nabi Muhammad disempurnakan wanita, laki-laki, apa namanya yang anak-anak. Ya maka bayi-bayi ya Allah. Apakah itu berburu nikmat Allah dengan cara yang demikian? Nggak boleh Pak. Zolim. Kezoliman yang luar biasa. Tuh contoh. Jadi syukur itu karena ujungnya nanti wala'alakum tashkurun. Syukur itu gunakan nikmat Allah. Sok upayakan ini nikmat Allah, gunakan kata Allah. Tapi yang kedua sesuai dengan keinginan Allah. Kalau sudah demikian itu namanya syukur. Kalau sudah syukur Allah menjanjikan lagi. Pak Allah ini menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Pertanyaannya tambah apanya Pak? Tambah angka? Tambah angka? Tambah angka apa? Kadang-kadang cukup, kadang-kadang tidak cukup ya. Kadang-kadang cek kita kecil, cek orang lain besar. Relatif kalau angka mah dan bisa hilang. Sekarang ya Allah, mudah-mudahan punya 100 juta Bapak teh. Mudah-mudahan ya Allah ditambahkan tambah 1 miliar. Kalau sudah Allah berikan 1 miliar mau ngapain? Tambah lagi nggak akan cukup. Bahkan kita tak akan jadi tidak nyaman ya. Tapi punten Pak, ternyata yang disebutkan dengan aku akan tambahkan kepada kalian kalau bersyukur itu. Tambah apa yang satu? Nah inilah yang kita ada idam-idamkan. Tambah kemudahan. So, ya, jadi tambah kemudahan kan kita teh barusan ya Allah mudahkan urusan hati. Mudah-mudahan pekerjaannya lancar. Mudah-mudahan bisnisnya juga sukses ya Allah mudahkan. Para usernya kami itu orang-orang soleh. Nah begitu kan? Mudah-mudahan dalam rumah tangga kami pun dimudahkan, anak-anak kami pun dimudahkan belajarnya kan gitu Pak ya, betul ya? Itu kemudahan kita bagi seorang beriman. Tambahnya adalah minta tambah kemudahan. Itu. Yang kedua tambah keberkahan tuh Pak. Berkah itu yaitu kasratul khair, melimpahnya kebaikan, tapi bukan untuk diri sendiri, tak berkah, tapi untuk orang lain. Contoh, misal gaduh motor, punya motor, ternyata suatu ketika ada tetangga yang butuh karena istrinya mau melahirkan, mangga we Pak anggo kendaraan api. Tah eta motor teh berkah namanya. Punya kelebihan harta kita misalnya Pak ya. Kemudian kita bikin makanan, punya makanan, kemudian makanannya untuk tidak diri sendiri, emut kata tanggi, emut kepada yang yang lemah. Ada yang datang, minta dikasih oleh kita makanan, namanya berkah itu teh Pak. Jadi bukan untuk diri sendiri. Makanya punya harta kekayaan Bapak misalnya nih ya, karena Bapak yang usaha ya kebanyakan. Dan itu ternyata oleh diri sendiri, istri tidak. Tadi kita suami bakhil namanya ya Pak ya. Kemudian anak-anak juga diiring gitu ya. Jangan Pak serahkan nih. Jatah untuk mama. Nih untuk keluarga. Siapkan sisipkan kesehatan begitu. Berkah namanya Pak. Jadi usaha Bapak terasa. Ini untuk ibadah. Kita ibadah ya nanti ya. Misal untuk ibadah umroh, ibadah haji. Ini untuk kurban. Nah, sebentar lagi kita akan kurbannya. Itu berkah namanya.
Kan kurban berbagi, kan begitu Pak ya? Masya Allah. Nah itulah orang yang bersyukur. Kalau sudah demikian, maka insya Allah Allah akan tambahkan semuanya, tambah kemudahan, tambah keberkahan. Karena itu, ikhwatu iman, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata ini penting. Bagaimana mewujudkan rasa syukur kita? Ternyata ujungnya tadi, yaitu taat sajalah kepada Allah. Ya, taat kepada Allah, nanti insya Allah rasa syukur itu akan betul-betul terasa dan Allah akan berikan kompensasinya sebagai reward untuk kita di dunia itu teh, belum di akhirat gitu ya. Nah baik Pak, alhamdulillah kita sudah 1 bulan tuh Ramadan kita tinggalkan ya Pak ya. Kemudian sekarang sudah masuk musim haji ya Pak ya. Musim haji, banyak rangkaian ibadah juga di haji, baik yang berangkat jamaah yang haji di sana ataupun yang di sini. Ada nggak ibadahnya di sini Pak? Ada ibadahnya? Apa contohnya? Lah, contohnya kita yang tidak haji tapi ternyata bernilai juga nilai-nilai ibadah-ibadah yang lain yang akan menumbuhkan pada kemampuan kita, meningkatkan kualitas kita. Apa ibadahnya coba? Saum naon Pak? Tuh, kemarin setelah Ramadan ada saum apa? Tuh, Syawal acaranya. Kemudian apa lagi? Ibadah apa? Jangan dulu kurban, ada sholat Idul Adha. Dalam rangkaian sholat Idul Adha ada rangkaian ibadah yang lain? Ada, kan begitu ya. Sebelum berangkat mandi dulu, kan begitu Pak ya. Pakaian yang bagus. Nah kalau Idul Adha mah sunahnya tidak makan dulu, kecuali pami lapar. Itunya sunahnya langsung berangkat ke musola tempat yaitu lapangan tuh. Begitu mandi dulu, jadi ibadah rangkaiannya, pakai parfum, jadi ibadah tidak. Berangkat dengan keluarga, berangkat untuk sholat Id, jadi ibadah, jadi ibadah. Kemudian kita sholat Idul Adha. Kemudian setelah beres kita kurban, fasholli lirabbika wanhar, masyaallah. Luar biasa Pak ya. Dan itu Allah berikan, sok silahkan yang berkecukupan. Ingat ya, jangan merasa merasa tidak cukup terus. Insya Allah cukup. Makanya kata Rasulullah, man kana lahu sa'ah, tuh siapa yang punya kesempatan pastilah ada Allah berikan kesempatan. Kemudian tidak melakukannya, bala yaqrobanna musallana, tuh sampai Rasul saking kesalnya, kalau kita maya jangan dekati sholat kamu gimana, kata Allah, Allah berikan limpahan rizki setahun sekali kurban. So kurban di sini berapa ini Pak? Sudah ditentukan 4.600.000 tuh Pak. 4.600.000. KPSR mesin cuci, KPSR kulkas itu sih, kuning kulkas kuning kurban. Nah ulang atau kulkas kurban, mesin cuci kurban, kan begitu ya. Gitu tak akhirnya mesin cuci lah. Nah kurban enggak, udah kesempatan itu jangan-jangan beres beli mesin cuci, beres kulkas wafat tuh ya. Tuh Masya Allah, tuh hartanya akan dipertanggungjawabkan. Tapi bismillah, ikut ya. Al-amin abdi ngiringan heula ya di jamaah panitia al-amin. Satu catat heula. Tuh catatan saja pun Masya Allah. Bios abdi ngiringan. Insya Allah Pak, aksesoris yang tadi kita harapkan, kulkas, mesin cuci, televisi misalnya ya, akan nyusul, akan ke bawah. Masya Allah, ini salah satunya. Sok heula dari catat unggul oge keur bios Pak. Kita belum punya uang oge, catat heula we. Dicatat itu Allah berikan kebaikan Pak, dan Allah insya Allah akan berikan kemudahan. Bukankah ada hadis Nabi? Man hamma bihasanatin, siapa yang punya rencana kebaikan. Ini baru punya rencana komo imatosi serat. Ngiring tos daftar ka panitia nganta acara atos acara aya kan misalnya kan. Tulis aja dulu Pak. Man hamma bihasanatin, siapa yang punya hamun, rencana geretas untuk satu kebaikan. Kemudian Pak amaliha, kata Rasulullah, kemudian diamalkan tuh, akhirnya bisa kurban. Maka Allah akan catat sampai 10 kebaikan. Masya Allah. Wa man hamma bihasanatin, barang siapa yang punya rencana gretes ya, ini baru gretes kebaikan. Falam ya'milha, lanjut kemudian tidak bisa mengamalkan. Ternyata H-3, ternyata saya nggak jadi, yang bayar hutangnya nggak jadi misalnya ya.
karena andelen atau barangkali hasil penjualannya ternyata belum juga terjual, bisnisnya belum maksimal, belum tercapai. Tinggal menyampaikan ke panitia, mohon maaf, ternyata saya gagal. Pak, gagal tadi, padahal sudah direncanakan tadi. Jangan malu Pak, kata Rasulullah. Pak kata Allahu, maka Allah akan catat punten rencana kebaikan yang tidak jadi tadi, yaitu hasanatan kamilatan, dengan satu kebaikan yang kamil itu sempurna. Masya Allah. Ayo Pak, kita tes satu kebaikan. Makanya bapak-bapak, ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, inilah salah satu gambaran betapa luar biasanya Allah berikan kesempatan. Untuk apa itu semua? Ujungnya tadi la'alakum tashkurun. Dan kesempatan pembinaan tersebut kembali Ramadan. Masya Allah, kita tadi upgrade atau Pak sekarang kan musim haji ya, di upgrade kita teh dibina. Sayangnya Allah supaya kita itu pandai bersyukur kepada Allah. Tidak ada lagi adalah ketaatan kita kepada Allah. Jadi segala nikmat yang Allah berikan sesuai dengan keinginan Allah. Bagaimana caranya agar itu semua Allah berikan pembinaan untuk kita. Sayangnya Allah ya Pak. Punten ya, diulang. Kan kita ingin bersyukur kan ya. Bersyukur itu menggunakan nikmat Allah sesuai keinginan Allah. Berarti itu orang yang taat kepada Allah dan Rasul, kan begitu Pak ya. Kalau sudah taat pasti akan dapat hasanah di dunia wal akhirah. Bagaimana caranya? Allah sayang Pak caranya itu. Bagaimana? Setiap momentum Allah berikan pembinaan. Ramadan kemarin itu pembinaan yang luar biasa. Sekarang nih, kemarin Syawal pembinaannya, ada lagi haji yang sekarang pembinaan lagi. Pak, itu namanya hidayah. Namanya apa? Hidayah. Tuh lihat kata Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini ayatnya kan dalam tentang surah Al-Baqarah ayat di 185. Walitukmilul iddata, sudah sempurna ya jumlah bilangan kemarin Ramadan. Betul kan? 30 hari itu mah apalagi ya sempurna, karena puasa juga sempurna. 30 hari kebetulan tahun ini 30 hari sudah ya selesai. Tapi ingat, walitukabirullah, agungkan lagi Allah ya. Sok seperti Ramadan, ala mahadakum. Ramadan tadi hidayah yang Allah berikan. Apa belajarnya hidayah yang Allah berikan? Satu Pak, Bapak kemarin pas Ramadan belajar iman kan, belajar ikhlas, belajar dididik semuanya. Saumnya dijaga, betul nggak Pak? Kemarin saumnya menahan makan dan minum saja ya. Karena apa itu Pak? Karena Allah atau karena hadiah? So, ada nggak bapak-bapak? Misalnya kata istri bapak, sok Pak saum ya, sambil bekerja saum. Nanti kalau selesai tamat bapak dikasih mobilan misalnya ya. Kasih hadiah, ada nggak? Nggak ada. Kita saum karena Allah. Makanya ada hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Qiyam Ramadannya, tarawihnya Pak, ada yang berjamaah, ada yang sendiri di rumah. Karena apa itu? Iman. Semuanya dasarnya iman. Alhamdulillah karena Allah sampai tamat bisa kan gitu ya 1 bulan. Tuh belajar. Kemarin hidayah. Jadi hidayah itu masya Allah ternyata bukan celak jadi berubah begitu. Ada proses. Ternyata tuh di Ramadan diproses oleh Allah, diberikan pembelajaran hidayah. Yang kedua, belajar apa lagi Pak? Belajar menjadi pribadi dewasa. Laras Pak. Lisan dijaga, sikap dijaga. Betul nggak Pak? Kemarin di bulan Ramadan, Bapak punten ya, berani ngobrolin orang lain pas saum kemarin. Ngobrolin batur wantun tuh Pak. Tanya banyak. Kan tidak kita lakukan sampai astagfirullahaladzim. Pak jepek tuh ngobrol dengan batur. Ieu teh keur saum, kan betul kan? Luar biasa. Kan kita masuk ke ada yang salah, ujung-ujungnya teh ngobrol dengan batur, kayak wes buka hayu. Enggak boleh kata ya. Harusnya sepanjang sepanjang hayat kita lakukan. Sampai kita teringat, oh iya ya ada hadis Nabi. Laisa siyam minal akli wasurbi. Bukanlah yang disebut dengan siam itu menahan makan dan minum. Innama siyam minal lagwi waropas. Tapi yang disebut dengan siam adalah menahan lagu. Lagu itu perbuatan yang sia-sia, sikap yang tidak bermanfaat, kan begitu. Waropas menjaga lisan, menjaga
perkataan yang keji, zolim, kan begitu ya, menyakiti, menghina, berbicara jorok, porno. Itu awas. Kita belajar kemarin di Ramadan. Harapannya kata Allah, hei sekarang Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus sampai nanti lagi ketemu Ramadan, insya Allah jaga yaitu agungkan lagi, walitukabirullah, agungkan lagi. Bukan hanya sekedar takbiran Allahu Akbar, Allah, bukan itu. Tapi agungkan Allah, itu beres Ramadan. Yang tadi belajar iman, belajar dewasa, lanjut. Itu apa? Lanjut begitu. Luar biasa ya. Bahkan kita belajar berinteraksi kemarin. Bapak-bapak dipaksa tuh kemarin punten Pak. Kita jujur ya. Kita interaksi dengan Al-Qur'an Ramadan dengan bulan-bulan yang lain lebih banyak mana? Misalnya interaksinya contohnya dengan cara bacaan saja tilawahnya, membaca. Interaksinya lebih banyak mana? Apakah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Ramadan ya. Bahkan ada target apa Pak? Di Ramadan ada target khatamah. Betul ya, dihatam kan? Betul ya Pak ya? Dihatam. Siang menuju 10 hari terakhir sampai malamnya Bapak wah dihatam luar biasa. Betul kan? Luar biasa. Itu adalah interaksi. Cuman baru bagian kecil saja. Terus kan? Hatam Quran Pak Ramadan kemarin? Hatam Quran? Nah, 30 juz 30? Hatam kan? Coba lihat ibu-ibu kan, programnya kan setiap pagi dari jam 9 sampai zuhur. Tiap hari muter ngeliling khataman Quran kan, luar biasa. Alhamdulillah. Pertanyaannya pasti taros ngartos itu lebetnya bukan. Nah inilah makanya sekarang Pak Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah momentum untuk mengkaji lebih dalam terjemahnya, untuk dibaca ngumpul, berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan hanya bacaannya keluar suara, bukan Pak. Ya walaupun kata Rasulullah juga alif lam mim kan itu kan bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf itu nanti akan dilipatkan kebaikan. Tar dulu Pak, itu maksudnya gimana? Gitu kan ya. Kalau sekadar hanya baca nanti satu huruf itu akan jadi satu kebaikan, atau kita dicicil alif lam, cukuplah nanti mimnya besok deh kan gitu kan, dan nanti ada kebaikan bukan begitu Pak. Ternyata saya ingin tanya, filosofi membaca, namanya filosofi membaca, namina maca pun dan namina baca Pak. Kalau ada titik lanjut berhenti, kalau ada koma lanjut berhenti, boleh lanjut ya kan begitu kan ya. Ada titik, mana koma. Kalau ada tanda tanya, cara bacanya seperti bertanya atau norolan Pak? Seperti bertanya. Kalau misalnya kita baca ini ada kabar gembira, membuat kita gembira tidak Pak? Kita baca, tapi jadi kegembiraan. Jadi gembira tidak kita? Gembira. Kalau kita baca ternyata ada peringatan, kira-kira hati kita jadi gembira atau jadi deg-degan Pak? Nah, kan begitu. Itu filosofi baca. Mana tanda seru, mana tanda baca ya, mana tanda tanya, mana titik, mana koma, mana pernyataan, mana pertanyaan, kan gitu kan ya. Masya Allah, luar biasa Pak ya, itu baca. Hari ieu mah norolang we. Pasti taras naon isinya bukan teuing atuh ya. Itu mah bukan membaca. Kata kaul seorang ulama itu mah nembe sadar sedikit. Baca mah bukan begitu. Makanya sekarang bapak-bapak, kenapa Rasulullah SAW ketika Ramadan wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, hebatnya Nabi sampai disebut dermawan. Ternyata kedermawanannya itu ketika hina yalqahu Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi itu di Ramadan, wa kana yalqahu bi kulli lailatin min Ramadan payudani suhul Quran. Ternyata setelah dikontrol, dilihat, Nabi itu lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang menemani interaksinya malaikat Jibril. Interaksinya yudarisu itu madrasah Pak.
Madrasah itu jadi pembelajaran. Berarti pun namanya madrasah sudah disuruh bayar, namanya madrasah pembelajaran, dipahami tidak? Dipahami tidak? Dipahami. Orang madrasah kan belajar harus paham, harus mengerti, bukan sekedar hanya bunyi-bunyian, tapi dipahami. Oh ini al-adibu mahbubun, yang baik disenangi, itu terjemahnya. Oh berarti yang adib, yang beradab itu disayangi. Bagaimana adab itu tuh lebih dalam. Ketika kita baca alif lam mim, alif ini huruf. Kata Rasulullah, satu huruf jadi kebaikan. Di dalamnya ada apa sih? Sampai tidak susah diterjemahkan. Di dalamnya dikaji, di dalam tafsir dijelaskan. Itu jadi kebaikan. Oh masya Allah, ternyata rangkaian-rangkaian huruf, rangkaian-rangkaian kata itu dari huruf ya asalnya. Tidak akan mungkin tidak ada satu bacaan kalau tidak ada alifnya, tidak ada lamnya, tidak ada mimnya. Itu kalau dihayati, masya Allah, tuh begitu ya. Ternyata rangkaian kalimat juga rangkaian dari kata-kata. Kata-kata dirangkai dari satu huruf, kan begitu Pak ya. Dulu belajar kita bapak-bapak pun dan belajar tulisan kan dari titik-titik. Huruf A titik-titik dirangkai disambung jadi A. Kemudian dari huruf dirangkai jadi kalimat, betul kan? Kemudian dari kalimat dirangkai jadi jumlah atau susunan kalimat yang sempurna tuh masya Allah. Dulu mati titik R dirangkai jadi Ramadan, dirangkai dari Ramadan penuh berkah, kan jadi paham. Itulah baca namanya apa? Makanya sekarang interaksi dengan Al-Quran itu bukan hanya sekedar disuarakan saja, tapi harus dibaca. Dibacanya itu bagaimana? Dipahami, minimal memahaminya, diterjemahkan. Sok sekarang Bapak, target Bapak 11 bulan, sudah kelewat tuh 1 bulan, berarti 10 bulan. Yuk terjemahkan haji. Itu interaksi dengan Al-Quran. Masya Allah ya. Nah, jadi Masya Allah nih Ramadan luar biasa. Ada belajar iman, belajar dewasa, belajar berinteraksi dengan Al-Quran. Kita mampu ya Pak ya. Sok sisihkan sehari di kantor di mana saja, lihat baca Qurannya, kan ada terjemahnya sekarang ya. Untuk ditinggal teh Shopee jeung Shopee Pak TikTok. Sok lihat, baca itu, lihat dalam Al-Quran manfaat. Ada apa digital ini manfaatkan. Terakhir, ternyata belajar kemarin pun belajar berkasih sayang. Ada berbagi tajil. Menjelang akhir Ramadan kita itu berbagi ke fakir, ke miskin ya Pak ya. Kemudian di penghujung beres Ramadan kita ada kebiasaan kita berkunjung dengan keluarga, silaturahim. Ya Allah ya Rahman. Dan inilah salah satu keberkahan. Ternyata hidayah-hidayah yang Allah berikan di Ramadan luar biasa banyaknya. Ayo kita lanjutkan. Silaturahim itu bukan ketika saja kemarin 1 Syawal Pak. Ayo sekarang. Nah ini mohon maaf ya, nanti kapan-kapan bahas silaturahim karena waktunya tidak cukup. Jadi silaturahim itu bukan yang nampak, tapi di saat tidak nampak pun kita terjaga. Makanya disebut rohim. Rohim kalau dikaitkan dengan seorang perempuan punya rahim. Di rahim itu di dalamnya ada apa Pak? Janin. Ada janin setiap hari tumbuh berkembang jadi bayi. Pun tanpa seorang perempuan ketika di dalam rahimnya ada janin bayi, jadi beban tidak itu Pak? Saya tanya, jadi beban tidak? Bebannya falamma asqalatu, kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 189. Jadi beban Pak. Tapi pertanyaannya, seorang ibu yang mengandung walaupun jadi beban, sayang tidak? Sayang tidak? Pertanyaan yang kedua, ini janin bayi itu kelihatan tidak? Tidak, tapi kerasa tidak? Kerasa, tapi sayang tidak? Sayang walaupun jadi beban. Itulah mana silaturahim. Kita pun juga sama, nyambung itu bukan nampak, ngumpul, namanya sayangnya bukan, tidak nampak pun kita jaga, jangan dibicarakan, jangan diobrolkan. Kalau kita perasaan kasihannya, yuk kita berkunjung yuk, rasa-rasanya kita ingin bertemu. Jadi kasih sayang itu baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, itu silaturahim. Kemarin kita belajar itu semua, dan inilah hidayah yang Allah berikan, alhamdulillah. Hari ini sampai nanti musim haji Pak ya, Zulhijjah juga kita Allah berikan hidayah. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat ayat ke 198 Allah sebutkan
wazkuruhu. Ini haji. Dan zikirlah lagi ya. Apabila kalian sudah selesai menunaikan rangkaian ibadah haji apa saja, zikir lagi ya, ingat lagi kepada Allah. Kama hadakum, itu sama. Ini mah alama hadakum. Kalau dalam bab haji mah kama hadakum, sebagaimana Allah berikan hidayah. Alhamdulillah. Jadikan Pak ya, ini hidayah yang mahal. Ayo bismillah. Kita song-song sekarang bulan demi bulan berikutnya setelah Ramadan, termasuk sekarang haji, jadikan petunjuk yang diberikan oleh Allah kita buktikan dan kita istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita dan dijaga petunjuknya, hidayahnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua akhirnya meraih predikat takwa dan akhirnya ujungnya tadi kita bahagia di dunia, bahagia di mana? Di akhirat. Allahu yaqulu bi aidina ila ma bihi khairul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.